الشكر علينا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبينا الكريم نبينا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا رب العالمين. أما بعد. Para asatid wal ustadzat, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas Janur Kuning, pengurus majelis taklim, pengurus wilayah, bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak yang mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah sampai husnul khotimah. Kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kita pertolongan sehingga dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Bersyukur dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Kita berniat pada Allah semoga dengan wasilah thalabul ilmi, bermajlis ilmu, kita mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dengan wasilah ini semoga di antara keluarga, saudara, kerabat, jamaah, tetangga ada yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang sedang menunggu pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang halalan thayyibah, yang sedang menunggu jodoh Allah pertemukan dengan jodoh soleh solihah, yang sedang terlilit hutang Allah berikan rezeki melimpah ruah berkah sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Semoga dengan ta'lim kita pada malam hari ini juga jadi wasilah untuk keluarga-keluarga kita yang masih terus ditindas di Gaza, Palestina, di Suriah, Yaman, Rohingya, Uighur dan lain sebagainya, khususan di Sumatera dan beberapa titik di Indonesia yang sedang dalam kondisi berat. Semoga yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang menjadi korban luka-luka diberikan kesembuhan yang sempurna, yang terus bertahan di tenda-tenda pengungsian Allah berikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita masuk malam hari ini bab ma jaa fi haya'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menerangkan tentang sifat malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Qatadah qala sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah yuhadditsu an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Qatadah, aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah bercerita tentang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW itu lebih pemalu dibandingkan dengan seorang perempuan perawan yang sangat dijaga oleh keluarganya. Kalau kita di Indonesia ini punya tradisi sebelum nikah dipingit, jadi nggak boleh keluar, ya khawatir terjadi apa-apa. Nah itu identik dengan sifat perempuan yang pemalu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini sifat pemalunya itu melebihi perempuan, ya, jadi sangat pemalu. Gitu.
Penjelasan wahwa sitrun yuj'al lil bikr fi nahiyatil bait. Jadi khidriha biasanya kalau perempuan itu ada tempat khusus yang dia nggak boleh keluar saat dipingit gitu. Fa innal adra idza kanat mutarabbiyatan fi sitriha takunu asyadda hayaan. Karena perempuan itu muslimah yang terdidik dengan baik di dalam lingkungan keluarga Islam yang kuat, yang taat, itu pasti rasa malunya sangat tinggi. Litasatturiha hatta anin nisa. Kenapa begitu? Karena keluarga muslim yang taat itu sangat memahami bahwa perempuan itu begitu mulianya sampai harus dijaga rasa malunya sekalipun terhadap sesama perempuan gitu. Jadi saya punya guru ustazah, kesaksian teman-teman akhwat ya, itu ketika kami ada acara daurah, kemudian mabit ya, nginep di sebuah tempat ya, ikhwan akhwat terpisah, kesaksian para akhwat teman-teman kami itu bilang bahwa guru kami itu sekalipun sesama perempuan di kamar nggak lepas jilbab gitu ya. Pokoknya nggak ada satupun di antara teman-teman kami ya, murid-murid beliau itu yang akhwat melihat guru kami membuka jilbabnya, saking menjaga izzahnya. Padahal sesama perempuan sah-sah saja kalau terbuka jilbabnya. Tapi ini satu contoh yang di zaman sekarang ini Pak relevan. Artinya kalau kata almarhum Bapak Haji Agus Sutomo ya, tempat kami mengabdi berkhidmah di panti asuhan beliau, keluarga itu gimana kita ngebentenginnya? Mau ngebentengin pakai triplek, mau ngebentengin pakai seng, pakai pagar besi, atau pakai beton, tergantung kita dah masing-masing. Nah, hadis ini ya memberikan kita contoh teladan terbaik bahwa laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW itu rasa malunya melebihi perempuan. Artinya sangat menjaga, sangat beradab ya, beretika. Sampai kemudian dijelaskan di sini kalau beliau tidak suka terhadap sesuatu, itu beliau nampak sekali wajahnya berubah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam maka yatakallamu bisyai' alladzi yakrahu, karena Rasul itu tipenya bukan orang yang cerewet. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beliau sesuka, tapi dalam konteks ya bukan pelanggaran syariat gitu ya, bukan maksiat, bukan dosa besar, ada satu hal yang makruh lah yang tidak disukai ya, itu beliau nggak banyak ngomong ya, tapi dari wajahnya kelihatan ada yang beda nih gitu. Misalnya contoh, anggaplah kalau kita lagi makan bersama, terus ada orang yang duduknya di sini ngambil makanan ke sono-sono lompat-lompat. Secara hukum nggak haram gitu, tapi itu satu etika yang kurang pas gitu. Misalnya dia duduk di sini, di sono ada lemper, di sini nggak ada, di sebelah sono ada pisang goreng dia suka, di sini adanya ubi goreng dia lompat-lompat, nggak diomong itu ya. Kadang-kadang tuh didiemin sama Rasulullah tapi wajahnya nampak gitu. Meskipun ada hadis ya, ini saya cuma kasih contoh aja, ada hadisnya ketika Rasulullah SAW memberi tarbiyah, arahan kepada sahabat yang saat itu masih pada kecil ya, masih bocah-bocah itu ya. Ya benih katanya, Samillah, ucapkan bismillah,
wa qul biyaminik, makan atau minum dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalik, makan atau minum hanya yang ada di depanmu saja gitu. Itu cara Rasulullah mentarbiyah. Tapi kalau yang ngelakuin orang dewasa ditegur depan orang begitu kan malu loh. Nah itu karena yang ngelakuin anak kecil, jadi Rasul ajarkan, kalau makan yang ada di hadapannya aja, jangan lompat-lompat, pakai tangan kanan, bismillah. Iya, kalau pelakunya anak kecil. Kalau pelakunya sesama aki-aki, mau ditegur baper nanti. Makanya kadang-kadang tuh Rasul dalam kondisi-kondisi yang nggak terlalu ya sampai tingkat maksiat, nggak sampai haram, itu Rasul diem, tapi wajahnya nampak beda gitu. Karena saking malunya kalau diungkapin takut sakit hati, nyakitin orang gitu. Jadi sahabat itu peka ngelihat wajah Rasul berubah, maka Rasul nggak suka nih gitu. Itu termasuk juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disambut dengan berlebihan, itu Rasul juga nggak suka. Misalnya berdiri, kalau zaman sekarang mah ya masang petasan apa segala macam gitu kan, terlalu gemerlap gitu. Nah itu Rasul nggak suka. Sahabat paham itu, peka terhadap itu, jadi ini Rasul kurang berkenan. Baik. Hadis berikutnya, an Musa ibni Abdullah ibni Yazid al-Hatmi an Maula li Aisyah. Ini hadis yang diriwayatkan mantan budak ibunda Aisyah. Qalat Aisyah, kata ibunda Aisyah, ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw qalat ma raaitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qattu. Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sama sekali. Ya, penjelasan. Al-murad anna haya'ahu wa waqarahu sallallahu alaihi wasallam kana mani'aini laha an tanzura ila farjihi. Di sini hadis ini menjelaskan saking Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu dan sangat berwibawa, istrinya pun tidak berani melakukan hal-hal yang membuat Rasul malu gitu. Nah, makanya di sini dijelaskan ibunda Aisyah itu tidak melakukan apa yang Rasul kurang berkenan dan membuat Rasul malu, sehingga tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita renungi, ini interpretasi ya sedikit, Pak. Kalau kita renungi dari hadis ini, ya, ini sangat penting untuk kemudian kita cross check ulang bagaimana kita mentarbiyah keluarga kita terkait rasa malu. Karena apapun yang kemudian menjadi hal-hal yang tidak layak, tidak senonoh itu biasanya terjadi karena rasa malunya telah hilang. Kejadian-kejadian harian yang mungkin dianggap sepele itu bisa jadi karena rasa malu itu telah hilang. Contoh, budaya antri itu kan bagus, Pak. Budaya antri itu menunjukkan kita tuh sportif, tertib gitu. Tapi ada aja kan kita temukan orang-orang tuh yang serabot, nggak mau ngantri gitu kan, ya nggak tertib gitu. Pasti dia lakukan itu karena udah nggak punya malu. Udah tahu orang di depannya misalnya ngantri dari tadi, dia langsung serobot. Jangankan level perkampungan, Pak. Di bandara lagi nyantri itu, ya kalau mau masuk pesawatnya, gate itu banyak itu, udah berdiri, udah ada barisan, dia langsung masuk ke tengah-tengah, bikin barisan baru. Itu level yang naik pesawat, artinya punya duit kan. Yang berduit aja kadang-kadang hilang rasa malunya urusan antri gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gini tuh sering terjadi karena rasa malunya hilang. Perempuan itu kenapa kemudian hari-harinya ya ada yang masih
buka tutup jilbab. Ketika ditutup, iman lagi naik, tutup sempurna. Begitu iman turun, hilang rasa malu, buka seenak-enaknya. Bahkan sampai terbuka, ya, sampai vulgar gitu, ya. Jadi tontonan gratis buat laki-laki yang bukan mahram. Nah, ini kan satu contoh dari sifat malu yang hilang. Nah, menariknya Pak, Al-Quran itu nggak pernah bilang mohon maaf ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi, wahai Nabi, perintahkan istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kaum muslimah, perempuan-perempuan muslimah, untuk menjulurkan jilbabnya, menutup auratnya dengan sempurna. Nggak pernah tuh Allah bilang mohon maaf Nabi, nggak ada. Jadi nggak perlu lagi kita sungkan-sungkan, Bu, tutup jilbab, tutup auratnya Bu, pakai jilbab yang benar. Mbak, ini loh terlalu tinggi celananya, pahanya kemana-mana. Itu nggak masalah itu, gitu. Karena apa? Kalau kita yang tahu, kita yang ngaji, sering diam terhadap satu kemungkaran, ini kan kemungkaran, jelas. Ya, maka akan jadi legitimasi terhadap hal-hal yang memang salah, yang haram gitu. Jadi kita nih sering membawa-bawa, kita kan orang timur, ya adabnya begini. Mau timur, mau barat, utara, selatan, Al-Quran bilang begitu ya begitu. Nggak pernah Allah bilang mohon maaf Nabi, tolong ingatkan istrimu. Nggak ada mohon maaf. Ingetin aja langsung. Nih istri kita, anak-anak kita, begitu keluar nggak pakai kaos kaki, masuk kaos kaki dulu pakainya. Tegas-tegasan aja, ya, karena kita nih Pak, khususnya kita nih para suami, para bapak nih, yang nanti ditanya kenapa istri keluar nggak pakai kaos kaki, kenapa anak perempuan keluar dengan celana begitu ketatnya, pakaian begitu ketatnya. Intinya tuh Pak, satu, karena rasa malunya telah hilang. Makanya penting hadis ini, ya, menunjukkan bahwa Rasul aja laki-laki rasa malunya itu begitu tinggi, ya, sangat pemalu. Baik, ada yang mau sharing dulu Pak sebelum dilanjutkan bab berikutnya? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Baik, berikutnya bab majaa fi hijamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekam. Seperti apa, bagaimana, bayar atau enggak, gitu ya. Dan siapa pembekamnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Humaid qala su'ila Anas ibnu Malik. Anas bin Malik ditanya an kasbil hajjam, tentang status upah seorang pembekam, gitu. Halal apa haram, boleh apa enggak? Faqala, dijelasin oleh Anas bin Malik, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Thaibah. Jadi Rasul itu pernah berbekam. Yang membekam Rasulullah namanya Abu Thaibah. Wasmuhu Nafi'. Nama aslinya Nafi'. Kunyahnya Abu Thaibah. Fa amara lahu bisa'in min ta'amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan Abu Thaibah membekamnya dengan upah 2 so'. Kalau kita flashback ke zakat fitr itu ukurannya berapa takarannya? Satu so'. 1 so' itu 4 mud. Ini 1 mud. Ini 1 mud nih. 4 kali begini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 1 so'. Ya, biasanya harganya berapa tuh? 40.000 sekarang. Sekitar 40.000. Nah, Rasul itu memberikan 2 so' upah bekam, berarti sekitaran 80.000 untuk bekam. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi, dan Rasul memerintahkan keluarganya, tolong dong
ambilin kurma 2 sok, takaran ya, takarannya kayak tadi 2 sok berarti 8 mud gitu. Nah kemudian keluarganya mengambilkan 2 sok kurma lalu diberikan sebagai upahnya Abu Thaibah. Abu Thaibah pembekamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terapis bekam gitu. Wa qala inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah au inna min amsali dawaikumul hijamah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya cara pengobatan terbaik bagi kalian adalah dengan berbekam gitu. Jadi dijelaskan di sini min afdhali ma tadawuna bihi al-hijamah. Qala ahlu tib, menurut pakar tibbun nabawi ya, al-khitab bidzalika li ahli al-Hijaz wa man kana fi ma'nahum min ahli sa'iril bilad al-harrah bi khilafil bilad al-baridah. Ini dulu konteksnya ketika Rasul hidup Mekah Madinah, karena panas, jadinya sebaik-baik pengobatan ya kalau dalam kondisi cuaca yang panas itu bekam gitu. Nanti kalau kondisi cuacanya dingin, kan musim panas musim dingin beda ya. Jadi itu ada pengobatan yang lainnya yang lebih cocok gitu. Nah ini konteksnya untuk kondisi-kondisi yang cuacanya panas. Indonesia cocok karena kan cuacanya begini-begini aja, anget nih gitu. Jadi bekam terus, cocok itu. Nah baik, ini satu riwayat Rasul berbekam, pembekamnya namanya siapa? Abu Thaibah. Nama aslinya siapa? Siapa? Nafi'. Jadi enak Pak kalau ditanya siapa yang bekamin Nabi dulu, terapis bekamnya siapa namanya? Nafi'. Kita kenal, oh jelas nih umatnya Nabi. Kalau ditanya siapa yang bekamin Nabi dulu, siapa ya? Nggak tahu sih, katanya umat Nabi. Kagak hafal. Jadi terapis bekamnya Nabi namanya Nafi', kunyahnya Abu Thaibah gitu. Dikasih upahnya berapa? 2 sok, 8 mud gitu. Dulu kurma, kalau sekarang ya beras kan. Dan boleh seharga itu. Kisaran aja Pak ya, 80.000 kalau nggak pakai listrik sama air. Kalau sekarang ada listrik, ada air, makanya rata-rata itu di klinik-klinik bekam itu atau di ruko-ruko ya yang suka buka bekam itu 100-120.000 ya wajar, karena ada biaya lainnya gitu, dihitung-hitung. Baik, an Abi Jamilah an Ali ibn Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amaroni fa'ataitul hajjam ajrahu. Aku pernah diperintahkan Rasul ketika berbekam. Jadi Nabi Muhammad perintahin mantunya namanya Ali bin Abi Thalib. Tolong dong siapin upahnya. Maksudnya apa? Yang tadi 2 sok ya. Jadi lagi dibekam kan gak mungkin jalan-jalan, masih banyak yang ini di kop gitu kan, repot banget lagi bekam jalan-jalan gitu, ngambil kurma, ngambil beras, gandum, minta tolong mantunya. An Abdullah bin Abbas qala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'ain wa baina al-katifain wa a'tal hajjam ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dibekam pada akhda'ain. Akhda'ain itu urat ya, urat yang mengapit tengah-tengah leher. Saya izin membelakangi Pak. Ini akhda'ain. Kalau Bapak sentuh, Ibu sentuh leher belakang, ada 2 urat besar.
Letaknya mungkin di sudut tempat tumbuhnya rambut. Nah, di sini nih. Ini akhda'ain. Itu titik bekamnya Rasulullah di antaranya. Wa bainal katifain. Dan di antara dua pundak. Enak juga kursi muter-muter gini. Ini pundak. Ini tengahnya. Nah, ini namanya baina katifain atau kahil. Kalau kita sentuh ada jendolan, ya, di atas pundak ini, tengah-tengah pundak nih, tengah-tengah ini ada jendolan. Nah, disinilah salah satu titik bekam Rasulullah. Ini akhda'ain. Baik. Wa ata al-hajjam ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Kemudian setelah selesai bekam diberikan upahnya. Kalau upah bekam itu haram, nggak mungkin Nabi ngasih, gitu. Nah, ini kan belum dijelasin, Pak. Upah tadi 2 sok, ternyata di sini dalam satu riwayat cuma akhda'ain sama kahil, berarti 3 titik. 3 titik 2 sok. Lah, kalau kita bekam tuh kadang-kadang kan ya sampai 13 titik. Artinya, Pak, bukannya kita mau boros-boros juga, tapi juga jangan pelit-pelit juga gitu kan ngasihnya. Kalau di situ ada tarif misalnya 80.000, 100.000, ya nggak apa-apa. Kan pembekamnya juga ngukur, Pak. Jadi jangan serta-merta tuh setiap ada pengobatan sunnah terus dipasang tarif, kita langsung komentar sini, ini narif nih, nggak boleh ini narif. Orang Rasul aja pernah nanya terapis bekamnya, kemudian dia jawab segini Rasul, ya udah dibayar sama Rasul. Jadi bukan hal yang bermasalah itu, nggak apa-apa itu, ya, muamalah. Baik. Kemudian an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka. Nah, ini Nabi panggil terapis bekam, kemudian ditanya, berapa bekam, berapa upah bekam yang biasa kamu terima? Faqala salasa asu'in, 3 sok. Lah, tadi 2 sok, sekarang 3. Berarti beda-beda tarifnya. Boleh nggak? Ya boleh, udah terjadi kok. Ya, kadang 2, kadang 3. Fa wada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membayarkan upah sesuai dengan yang dia minta, gitu. Jadi nggak masalah, Pak, kalau kita kemudian memberikan lebih-lebihan, kasih tips segala macam, boleh, gitu ya. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil wa kana yahtajimu li 17 wa 19 wa 21. Nah, ini kata Anas bin Malik, riwayat beliau, Rasul itu biasa dibekam akhda'ain, ya, 2 urat leher, kemudian kahil pundak. Kemudian biasanya bekam itu pada tanggal 17, kalau nggak bisa 19, kalau nggak sempat 21, setiap bulan Hijriah, gitu. Sekarang bulan apa nih? Bulan apa sekarang, Pak? Sekarang Zulhijjah, enggak, kan udah lewat bulan haji. Habis Muharram apa? Safar. Jadi bulan Safar nanti cek 17. Kalau sempet bekam 17, kalau sibuk atau lagi ada hajat atau lagi kurang sehat, ya berarti tanggal 19. Kalau nggak sempat juga tanggal 21, gitu. Penjelasan yauma sabi' asyar atau tasi' asyar atau 21 min asy-syahr. Qala ahlu tib, kata pakar kesehatan, ya, pakar kedokteran ala Nabi, al-hijamah fin nisfi tsani min asy-syahr anfa' min al-hijamah fi awwalihi wa akhirih.
bekam di pertengahan akhir itu lebih banyak manfaatnya dibandingkan bekam di pertengahan awal gitu. Wa dzalika anna ad-dama awwal syahri yahiju wa fi akhirih yaskun fa awla ma yakunul istifragh fi athna'i. Kenapa? Karena di pertengahan awal itu darah masih fluktuatif. Ya, ini penjelasan di sini, Pak. Nanti minta tolong kalau ada dokter perawat, menghadir istrinya dokter. Ya, itu mau dikoreksi. Pertengahan awal itu darah masih bergejolak, masih fluktuatif. Pertengahan akhir itu lebih tenang mengalirnya. Nah, disitulah saat yang cocok atau afdol berbekam. Secara penjelasan medisnya, orang-orang medis yang lebih paham. Kalau saya mikirin zaman sekarang, mungkin karena baru gajian. Ya, pertengahan awal masih banyak duit, makan macam-macam, sop konro, ya, coto Makassar, ya kan, apalagi tuh, sop gurame, makan sate, wah, masuk semuanya tuh. Jadi pergolakan darahnya masih kencang. Tapi kalau udah pertengahan akhir udah mulai bokeh, Pak. Jadi nggak banyak ini makan, jadi udah mulai tenang tuh darahnya, gitu. Jadi itu kenapa gitu? Karena memang yang yang diambil dari darah dari bekam itu kan memang berbeda dengan fasdu. Fasdu itu dari saluran vena. Ya. Kalau darah bekam kan fokus ngambil darah-darah kotor aja. Jadi ibaratnya kita nih di jalan raya, Pak. Hari-hari Jakarta itu macet, Pak. Banyak mobil, macet, padat gitu. Jadi lambat gitu kan jalannya. Jarak 10 km 20 menit. Tapi kalau lagi musim Idul Fitri, ya, pada mudik itu sepi banget kendaraan, Pak. Bisa jadi 10 menit itu nyampe. Ibaratnya darah begitu, Pak. Kalau lagi banyak makan minum macam-macam, apalagi sekarang kan banyak yang manis-manis banget ya, yang matcha latte, red velvet, segala macam. Ya, manis-manis semuanya itu. Es cendol lah, sop buah, segala macam, susunya apa macam-macam. Ya, makanan itu ibaratnya lalu lintas yang lagi padat banget, mobil rame, padat sama motor yang selip-selipan gitu. Jadi jalannya tuh nggak lancar. Begitu dibekam, darah kotornya diambil, makanya keluar tuh kayak gel gitu kan, kayak agar gitu. Itu darah kotornya dikeluarin, lancar lagi, udah kayak lalu lintas ketika musim mudik. Makanya ketika habis bekam, biasanya satu gampang lapar, dua cepat ngantuk. Emang ya? Kalau habis bekam tuh begitu. Karena apa? Darahnya kembali lancar. Ya. Kenapa kemudian pas udah lama nggak bekam nih? Kadang-kadang nih susah tidur, ya karena macet, peredaran darahnya nggak lancar. Nah, itu sedikit gambaran dari sisi kedokterannya yang pernah dijelaskan ketika kami pelatihan bekam di kelurahan sini sama Pak RW. Ini RW berapa ya? 7. Ini RW 10 ya? RW 7 sih. Yang Pak RW nya kita bekam dulu pelatihan. Baik. Nah, terakhir An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Rasul pernah dalam keadaan berihram dan beliau berbekam. Artinya boleh dalam keadaan berihram lalu kita berbekam asal terjaga semuanya tuh nanti. Najis-najisnya segala macam, darah najis kan? Ya. Bimalal ala dhahril qadam. Tempatnya di Malal. Malal itu antara Mekah dan Madinah. Di mana dibekamnya? Bagian kaki. Ya. Artinya apa, Pak? Dijelaskan di sini bahwa walhasil annal hijama takun fil mahal alladzi bihi marad. Jadi bekam itu bukan hanya titik-titik yang biasa Rasul dibekam di situ. Dua urat besar leher, kemudian kahil, pundak, enggak. Ya, di tempat sakitnya di mana, kemudian yang memungkinkan bekam di situ, maka boleh bekam di situ. Gitu. Ya, fatakhtalifu mawadhi'uha minal badan li'annaha innama
syuri'at lidaffil adrar. Maka berbeda-beda tempatnya tergantung di mana letak sakitnya, karena syariat bekam itu sejatinya memang untuk mengangkat penyakit. Jadi kalau di antara kita, saya pernah Pak, waktu tahun 2024 saya merasa bahwa dengkul saya, ya Allah, dilurusin sakit, ditekuk ngilu gitu. Kemudian saya manggil pembekam, saya sampaikan keluhan saya. Kata beliau begini, ini mah penyakitnya santri, banyakan duduk sila, ya, jarang berubah-ubah tuh, 1 jam sila mulu. Wah benar, kan dari zaman mondok kan sila mulu tuh. Nah, terus kata beliau, ya udah sini. Akhirnya Pak, saya dibekam, ini anggaplah dengkul ya, anggap dengkul. Di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi sekeliling dengkul dibekam semuanya. Sama di belakang dengkulnya. Saya bilang, Ustaz, ini emang di sini banget ya? Iya, bekam itu kan untuk ngangkat penyakit. Sama persis kayak penjelasan kitab ini. Kalau penyakitnya di sekitar situ, ya kita bekam bagian yang memungkinkan untuk dibekam. Oh, baik. Sinus, di mana sinus? Siapa yang suka sinus? Nih, tulang, ya, tulang pipi nih, ya, kemudian bawahnya dikit, sejajar dengan lubang hidung, atau mendekat sedikit ke hidung, itu sinus tuh, gitu. Oke. Kemudian apa namanya, migrain, ya bagian kepala, migrainnya sebelah mana, kanan kiri atau belakang, tergantung, ya, karena kan beda-beda Pak. Kalau migrain tuh ya sebelah kanan, ya, biasanya karena pikiran keluarga, yang kiri anak, belakang cicilan gitu kan. Kalau puyeng semuanya banyak pikiran itu. Itu bekam di situ Pak, macam-macam di situ, boleh gitu. Ya, kalau kanker gimana, kanker kantong kering, mungkin sebelah sini kali bekamnya, dekat sama dompet. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Boleh? Ada yang punya pengalaman di bekam pingsan gitu? 22 Juli. Indonesia belum? Masih 4 menit, silakan. Kalau ada yang mau nanya, Pak. Nambahin aja Ustaz. Iya, baik, Pak, silakan. Nama? Nama Rizky. Bapak, abang? Apa aja lebih baik. Bang Rizky. Tinggal di mana, Bang? Hah? Lontar. Jauh. Silakan. Nambah aja. Nanti kalau bekam lebih baik meninggalkan jejak atau tidak meninggalkan jejak? Maksudnya bekas bekam ya? Ya, bekasnya kan kadang ada yang kotor merah gitu, Oke. yang polos gitu. Saya beberapa kali, yang pertama yang ada bekas, yang kemudian yang kedua itu enggak ada. Lebih bagus yang mana? Bekas yang dimaksud itu suntikannya, Bukan, kopnya yang kopnya. itu. Iya. Biasanya normalnya berbekas semua. Kemarin ada yang pernah enggak? 2 kali ada bekas. Kemarin beberapa waktu lalu itu polos. Polos tuh nggak ada merah-merahnya gitu. Memang bekas ada tapakan doang gitu. Memang nggak ada merah-merahnya. Oh iya. Biasanya makan kita nyebut begini. Kalau kita mah hanya nyebutnya angin kata pembekamnya gitu kan. Wah ini lagi kurang fit nih kayaknya nih. Jadi gampang merah. Itu sih normalnya pada keseluruhan. Cuma tetap nanti pada dasarnya yang disebut bekam itu adalah sebetulnya pengeluaran darah sebetulnya. Fasdu bekam itu aslinya pengeluaran darah. Jadi ada 2 pendapat para pakar Tibun Nabawi yang mengatakan bahwa kalau nggak dikeluarin darah namanya bukan bekam. Tapi ada yang juga menyampaikan bahwa walaupun nggak mengeluarkan darah, ya disebut bekam juga, bekam kering ya kan, sama bekam luncur gitu. Nah kemungkinan itu
yang kemarin dibekam itu semuanya dikeluarin darahnya. Iya, memang keluar darah kental. Cuman memang nggak ada bekasnya. Kemungkinan ya teknik ininya nih. Iya. Nah, tekniknya ya, dalam nggak dalamnya. Nah, karena kan ada ukuran di dalam ininya nih, jarumnya. Kalau darah sih kental keluar. Ini nggak berbekas. Iya, kemungkinan kadar dalam atau nggak dalamnya, kemungkinan aja ya. Karena waktu pelatihan itu kan dibilang kalau badannya gemuk ya kasih dalam sedikit. Kalau yang rada kurus, apalagi misalnya anak-anak atau sepuh, jangan dalam-dalam gitu. Nanti sampai ke daging-dagingnya tembus itu. Gitu. Artinya disebut mana yang lebih baik? Insya Allah semuanya baik ya, karena sudah disabdakan Rasulullah, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik cara pengobatan adalah berbekam. Jadi apakah itu berbekas atau nggak berbekas, selagi dia mengeluarkan darah normal, insya Allah khair ya, baik insya Allah. Tapi bagusnya rutin itu Bang Rizky. Jadi baru 3 kali nih. Selama ini sih ada waktu hanya sebulan paling 2 kali paling banyak. Sebulan sekali itu bagus sih. Ya 17 atau 19 atau 21 rutin bagus gitu. Karena kan makanannya enak-enak terus kan setiap bulan kan. Ya, sayur asem, sambal goreng terasi, woi. Ada lagi Pak? Ya, Pak Haji. Bekam dengan donor darah. Kalau donor darah seger, darah bersih. Yang diambil darah bersihnya. Kalau bekam darah kotornya aja fokusnya. Makanya ininya nih, jarumnya itu sesuai dengan yang kami pelajari ini, emang ada ukurannya, nggak sampai kemudian ketarik darah bersihnya Pak Haji. Jadi fokus mengeluarkan darah kotornya saja gitu. Nah, gitu. Dilihatnya dari mana tuh kalau darah kotor itu? Kental ya. Kalau yang darah kotor itu kental sekali tuh, kayak gel. Apa? Yang di bawahnya kulit banget itu, di bawah kulit persis. Kalau yang donor darah kan memang encer ya, seger. Tapi memang menurut teman-teman yang memang rutin donor juga, mereka merasakan sendiri bahwa habis donor enak, seger, karena kan berganti. Ini lagi kan regenerasi terus nih. Seperti itu. Khair insyaallah dua-duanya kalau bisa dilakukan afdol. Tapi kalau memang lagi enggak ya coba kita yang dapat pahala sunnah dulu ya. Dirutinkan hijamah bekam. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Iya Pak Haji, silakan. Kalau cuci darah gimana itu? Masya Allah. Bangsa bagaimana? Nanti darah, lu cuci darah. Iya. Regenerasi darah ya di ginjal itu selama berapa? 120 jam ya? Berapa? Ada yang mohon diingatkan? Itu kan ada regenerasi darah tuh. Nah, ginjal itu kan kemudian ketika disebut gagal itu dia memang gagal meregenerasi lagi ya. Makanya yang kemudian ngalir itu jadi nggak sehat, yang rusak gitu kan. Makanya ketika kena ginjalnya disebut gagal ginjal, diharuskan cuci darah, ya itulah membantu proses regenerasi kembali. Nah, itu satu mesin itu aja nggak sanggup menggantikan cara kerja ginjal yang kecil tuh. Artinya itu dipaksa untuk meregenerasi kan. Tapi ya itu, kata teman saya yang memang orang medis itu, dibilang itu satu mesin itu untuk menggantikan fungsi ginjal yang normal belum cukup itu. Masya Allah, saya bilang memang mahal sekali Pak sehat itu. Makanya antara cuci darah dan bekam itu berbeda konteks ya. Kalau cuci darah itu memang udah sakit gitu, fungsi ginjalnya yang terganggu gitu. Juga berbeda dengan donor. Donor itu darah bersihnya, darah segar gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan sih kita kalau memang ada sempat waktu, ada rezeki itu berbekam. Ada saya pernah dengar iseng-iseng ngobrol gitu sama teman, ternyata sama sekali belum pernah bekam.
rajin ngaji, rajin sholat ya kan, udah pernah tahu juga tapi nggak pernah bekam. Harus nyobain. Sunnah Rasul itu minimal sekali seumur hidup, nyobain dah kan. Baru kemarin akhirnya dia memberanikan diri berbekam. Kata dia, alhamdulillah enak banget badannya. Udah seumur hidup loh, 38 tahun baru bekam sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat terus menelusuri sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, dan insya Allah dapat syafaatul uzma dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.